Ya Bapa, lengkapi sukacita ibadah minggu pagi ini melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu. Sadar atau tidak, kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan keseimbangan jasmani dan rohani dalam hidup kami. Karena itu kami mohon Bapa, jangan lewatkan berkat-Mu untuk kami pada pagi hari ini. Baik hamba yang menyampaikan maupun semua kami yang mendengarkannya. Berfirmanlah pada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat yang kekasih, di pagi ini saya diberikan tema untuk saya sampaikan dalam ibadah ini dari tim pastoral. Temanya adalah hati yang diubahkan, itulah yang diberikan oleh tim pastoral untuk saya sampaikan. Ayat-ayatnya panjang. Ya, Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Kalau kita baca satu-satu ini selesai khotbahnya. Tapi saya ingin mengangkat kita beberapa poin-poin penting ya yang akan kita renungkan pada pagi ini menyangkut tema ini. Saudara-saudara, semua orang percaya itu dipanggil menjadi saksi Kristus. Ya. Wajib menjadi saksi Kristus. Kalau saudara yang belajar hukum, ya tahu istilah saksi itu. Saksi itu tidak mempengaruhi keputusan. Saksi itu menceritakan apa yang diketahui, apa yang dialami, apa yang dirasakan, seperti itu. Ya, kita bukan menjadi pemenang jiwa, karena kadang-kadang ada pelatihan untuk memenangkan jiwa, saudara. Siapa kita yang dapat memenangkan jiwa? Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Ya, yang memenangkan jiwa itu hanya Tuhan sendiri. Paulus berkata, saya menabur, Apolos menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Jadi yang memberikan pertumbuhan itu cuma Tuhan, saudara. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Nah, dari pembacaan ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus bersaksi kepada perempuan Samaria. Dan pada akhirnya ya, kesaksiannya mengubah perempuan Samaria itu. Itulah yang akan kita pelajari, sehingga itu kita dapat praktekkan, terapkan dalam hidup pelayanan kita. Kita tahu bersama dari pembacaan ini, Tuhan Yesus dari Yudea, dari Yerusalem akan menuju ke Galilea. Jadi itu Yudea, Yerusalem itu di ujung sini, Galilea di ujung sana. Kalau dia berjalan berputar, seringkali ada orang Israel jalan berputar karena mereka katakan haram lewat Samaria itu. Ya, tetapi tidak. Yesus lewat Samaria. Akhirnya melewati tempat yang namanya Sikar, dan dia beristirahat di sumur Yakub. Seperti itu, dan dijelaskan rupanya murid-muridnya semuanya itu pergi untuk membeli makanan, dan Yesus istirahat di sumur Yakub di Sikar tersebut. Seperti itu. Dan pada akhirnya datanglah perempuan Samaria, dikatakan siang hari. Ya, ada beberapa yang berpikir tentang siang hari ini. Tetapi kalau kita berpikir siang hari dalam pengertian kita, itu berarti memang dia malu untuk datang di hari-hari di mana banyak orang, karena dia dikenal perempuan tidak baik. Seperti itu, sehingga di siang hari itu Yesus bertemu dengan dia
dan kita belajar 5 poin tentang Yesus bersaksi kepada perempuan Samaria tersebut. Kita melihat yang pertama, pelayanan Yesus adalah pelayanan yang non-diskriminatif. Non-diskriminatif. Ya, kita lihat di ayat 7 dan ayat 9 dari pembacaan kita. Ayat 7 dan ayat 9 dijelaskan demikian. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi Yesus mau menyapa, mau bergaul, dan siap melayani. Mengapa? Karena pelayanan Yesus, pelayanannya non-diskriminatif. Kita tahu bersama dulu ada kerajaan selatan, ada kerajaan utara. Kerajaan utara itu 10 suku, kerajaan selatan itu 2 suku, ya, Yehuda dan Benyamin. Kerajaan utara yang 10 suku itu diperangi dan dibuang ke Asyur. Asyur itu Iran sekarang, saudara. Sedangkan yang 2 suku, Israel Selatan, itu dibuang ke Babel. Babel itu Irak sekarang, saudara. Seperti itu. Dan yang kembali dari pembuangan, itu bukan yang 10 suku yang dibuang ke Asyur, tetapi 2 suku yang dibuang ke Babel di bawah pimpinan Serubabel. Itu sebabnya, saudara, orang Yahudi sampai sekarang sedang mencari 10 suku yang dibuang ke mana? Ke Asyur. Ya, 10 suku itu hilang dan sekarang mulai ditemukan satu-satu dan mulai back to Zion, kembali ke Sion, saudara. Ya, sampai di Surabaya pun ada sinagoge. Ya. Nah, setelah dibuang ke Asyur, ini kerajaan utara yang 10 suku, itu daerah kerajaan utara itu dimasuki oleh berbagai suku. Orang Arab dan sebagainya masuk. Ada tersisa sedikit orang Israel, itu kawin-mawin dan membangun peribadatan sendiri, sehingga orang Yahudi, ya, khususnya yang di Yerusalem, yang kerajaan selatan, itu tidak mau bergaul dengan mereka. Itu hina mereka itu. Itu najis mereka itu. Seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Sehingga perempuan itu katakan, bagaimana mungkin engkau orang Yahudi minta minum kepada saya orang Samaria, perempuan pula. Tetapi karena pelayanan Yesus, pelayanan untuk semua, non-diskriminatif, maka dia bisa melayani perempuan Samaria ini, saudara. Saudara, kadang-kadang kita sulit melayani karena kita diskriminatif, bersifat membeda-bedakan. Ya, kita cenderung hanya melayani sama-sama orang Cina, sama-sama orang Batak. Kalau orang kaya rajin dilayani, orang miskin tidak dilayani. Jadi diskriminatif. Ya, tapi Tuhan Yesus tidak. Pelayanannya non-diskriminatif. Kasih itu adalah kasih yang tanpa syarat, menembus batas interest. Kita seringkali hanya mengasihi yang memenuhi syarat. Karena ini, karena itu, karena ini, dan sebagainya. Tapi Yesus tidak. Kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat, melayani walaupun orang itu tidak layak untuk dilayani. Tetap dilayani. Karena kasih non-diskriminatif. Itu yang pertama kita lihat dari pelayanan Tuhan Yesus. Ya.
Jadi kalau orang Kristen saudara mulai melihat rupa, mulai melihat suku, mulai melihat agama. Yang kedua, yang kita temukan di sana, pelayanan Tuhan Yesus. Dikatakan pelayanan Tuhan Yesus menyentuh kebutuhan inti manusia. Pelayanan Tuhan Yesus menyentuh kebutuhan inti manusia. Ayat 13-18 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, air hidup itu, yang akan membuat dia tidak haus sampai kekekalan. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia mengerti ini secara harafiah. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu, berarti ke-6 ya, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi saudara, ya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia adalah air hidup, pemuas hidup yang sejati. Ya, si perempuan itu berpikir secara jasmani, air secara jasmani. Tetapi setelah dia lihat, dia tahu bahwa Yesus tahu bahwa yang sekarang bersama dengan dia itu bukan suaminya, sudah punya 5, yang sekarang bukan suamimu. Maka dia kaget, kenapa orang Yahudi ini tahu. Maka di dalam ayat 19 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Seperti itu. Saudara, seorang ilmuwan yang sekaligus seorang teolog, Pascal kalau tidak salah namanya, ya, dia berkata, di dalam hati manusia ada satu ruang yang kosong. Di dalam hati manusia ada satu ruang yang kosong. Ruang itu akan terus kosong. Apapun yang saudara isi dalam hatimu, apakah seks, apakah kekayaan, apakah narkoba, apakah miras, apapun juga yang saudara pikir akan memuaskan saudara, tetap ruang itu kosong. Mengapa? Karena ruang itu hanya bisa diisi oleh kehadiran Allah. Selama Allah tidak hadir, tidak isi, apapun yang dipunyai oleh seseorang tidak dapat membahagiakan dia, tidak dapat memuaskan dia. Kaya bagus, menikah bagus, baik. Ya. Seperti seks dalam pernikahan baik. Tetapi jangan berpikir itu dapat memuaskan dahaga kita secara rohani, saudara. Tidak bisa. Saudara akan kecewa. Saudara coba, tidak bisa. Coba di sini, tidak bisa. Akhirnya coba di seks bebas, tidak juga dapat. Terus seks bebas. Akhirnya mati dengan HIV/AIDS. Ya, kena virus HIV, jadi AIDS dan mati, saudara. Seperti itu.
Karena itu tidak membahagiakan. Kekayaan. Akhirnya berakhir di KPK, saudara. Seperti itu, saudara. Ya. Miras tidak cukup. Mulai dari narkoba. Kecanduan. Setelah kecanduan hancur hidupnya. Kalau tidak hancur, tertangkap, masuk penjara. Tidak bisa memuaskan. Hanya Yesus yang dapat mengisi lubang yang kosong dari hati kita. Itulah inti kehidupan manusia. Tuhan Yesus tahu itulah inti kehidupan perempuan ini. Dia sudah memiliki 5 istri, yang ke-6 ini bukan istrinya. Berarti kumpul kebo saja. Tidak pernah puas. Mengapa? Karena kepuasan dahaga yang sejati hanya bisa diisi oleh kehadiran Allah di dalam diri kita. Kadang-kadang saudara, kita mau melayani, kita sudah minder. Ini orang kaya. Ini orang hebat. Padahal mau orang kaya, mau orang miskin, tetap sama. Membutuhkan Yesus. Hatinya tetap kosong. Tetap kosong, saudara. Saya ingat cerita tim Billy Graham, saudara. Waktu adakan KKR penginjilan, saudara. Banyak orang berespons. Yang berespons itu dilayani oleh tim. Satu-satu dilayani. Ya, tinggal 1 orang. Konselor, saudara. Mereka tidak suruh dia melayani karena bapak ini, saudara, buta huruf. Jadi mereka takut kalau dia melayani ketahuan buta hurufnya nanti malu-maluin. Jadi tertinggal dia yang tidak melayani. Tiba-tiba ada yang datang minta dilayani. Isi formulir. Seorang dokter spesialis minta dilayani. Mereka bingung, siapa? Yang tersisa tinggal si buta huruf, saudara. Mau tidak mau si buta huruf yang layani, saudara. Si buta huruf yang layani. Semua orang yang dilayani, saudara, oleh konselor-konselor yang lain, keluar dari ruangan santai-santai saja keluarnya, biasa. Tapi yang dilayani oleh yang buta huruf, dokter spesialis, keluar menangis tidak berhenti-berhenti, saudara. Tidak berhenti-berhenti. Mengapa, saudara? Karena dia menyentuh sumber kehidupan si dokter itu. Ada yang kosong. Itu yang dia isi dengan kehadiran Yesus. Silakan bekerja, cari duit yang banyak. Silakan menikah. Kalau itu memang sesuai kehendak Tuhan. Silakan berhubungan seks. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi percayalah, itu tidak dapat memuaskan saudara dan saya. Bahkan anak sekalipun tidak dapat memuaskan saudara dan saya. Terlalu banyak orang tua bersaksi bagaimana hidupnya menderita, sakit hati. Mati bukan karena penyakit, mati sakit hati karena anak, saudara. Luar biasa. Kadang-kadang kita lihat ada orang tua ikut di mall dengan anaknya, apa semuanya. Si orang tua yang mama mereka ini seperti pembantu dibikinnya, saudara. Iya, seperti itu. Anaknya dengan gayanya. Ini mamanya yang pikul pakai sarung, saudara. Anak ini, saudara. Ya, malah sampai tua, saudara, jadi pembantu malah. Ya, orang tua sih senang-senang saja. Siapa yang tidak senang peluk cucu, saudara? Saya juga senang, saudara. Tapi kalau sudah dibikin kayak begitu, itu keterlaluan, saudara. Kadang-kadang kita pikir anak dan cucu akan membahagiakan. Tidak. Walaupun itu ada kebahagiaan yang sementara, ada. Ya, tapi tidak yang esensial, yang hakikat. Kebahagiaan yang sejati adalah jika Tuhan hadir di dalam hati kita, di dalam ruang kosong itu, memenuhi kita. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tahu siapa aku air yang aku berikan,
itu akan memuaskan engkau sampai kepada kekekalan. Luar biasa. Pelayanan yang menyentuh inti kehidupan manusia. Saya seringkali katakan saudara, kadang-kadang senang dengan susah, susah lebih senang saudara. Benar saudara. Kadang-kadang senang dengan susah, susah lebih senang. Saya ingat waktu susah, berlututnya berdoa luar biasa. Berlutut saudara, menangis saudara. Sekarang sudah nggak berlutut, sudah tua juga sih. Susah berlutut sekarang ya. Iya, tapi paling tidak susah, tetapi penuh ketergantungan pada Tuhan. Justru membahagiakan. Justru membahagiakan. Sehingga ada ungkapan, susah dengan senang dalam Tuhan, susah bisa lebih senang. Tentu lebih baik lagi kalau senang dan senang karena dengan Tuhan ya, seperti itu. Tapi itulah realitanya saudara. Yang berikut saudara. Yang ketiga, pelayanan membawa kepada inti penyembahan yang benar. Itu dalam ayat 23 dan 24. Dikatakan demikian di dalam ayat 23 dan 24. Tetapi, ayat 23, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Si perempuan ini berkata, ya kamu berkata penyembahan itu di bait Allah Yerusalem, kami katakan di gunung-gunung ada pusat-pusat penyembahan orang Samaria. Tetapi Tuhan Yesus meluruskan, sudah tiba saatnya. Penyembah yang benar adalah penyembahan yang dilakukan dalam roh dan kebenaran. Kata roh ini tidak kebetulan huruf kecil, ya. Itu berarti rohaninya manusia. Saudara tahu waktu Allah menciptakan manusia dari debu tanah, ya, dibentuk dari debu tanah, setelah itu dihembuskan dengan nafas Allah, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada aspek rohani yang menjadikan manusia itu menjadi makhluk hidup. Waktu kita mati, aspek rohani ini terpisah dari tubuh, yang ada tinggal debu tanah. Tunggu sekian lama akan jadi debu. Yang menjadikan manusia eksis dan kekal eksistensinya, itulah aspek rohani yang dari Allah. Itu langsung masuk ke dalam kekekalan rohani kita. Ya, langsung masuk ke kekekalan. Hanya pertanyaannya kekekalannya di mana? Ada dua kekekalan soalnya. Kekekalan neraka atau kekekalan sorga. Kalau mau jadi seperti orang kaya yang tidak bertobat, itu kekekalan neraka. Ada kekekalan Lazarus yang miskin di pangkuan Abraham, saudara. Ada dua kekekalan. Jadi manusia itu makhluk kekal secara rohani. Karena apa? Karena dari Allah, aspek rohani. Allah itu kekal, jadi yang dari Allah itu kekal. Itulah aspek rohani. Dan kalau Tuhan Yesus berkata, penyembah yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran, artinya rohaninya yang dulu terpisah karena dosa, sekarang sudah dihidupkan, dipulihkan kembali, sehingga punya hubungan dengan Allah, bahkan dikatakan menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah secara rohani, menjadi anak-anak Allah, menjadi ciptaan baru. Dulu mati rohani, sekarang dihidupkan rohaninya. Dulu tidak rindu cari Tuhan. Saya berkali-kali katakan di sini, ya, saya dulu terpaksa sekolah minggu karena dipaksa orang tua. Sudah mulai agak besar, saudara,
Saya lebih tertarik main di laut, rumah kami dekat pelabuhan, main di laut saya lebih pilih saudara, ya, di kapal, tidak tertarik lagi dengan hal-hal rohani. Sampai saya umur 26 tahun, waktu Allah hidupkan rohani saya, sejak itu saya punya kerinduan rohani, rindu akan Tuhan, mulai rindu. Baru saya mengerti, mengapa? Karena dalam Yesus, rohani saya yang mati, sekarang dihidupkan. Ini syarat pertama untuk menyembah Allah. Dihidupkan rohaninya, punya hubungan dengan Allah, menjadi anak-anak Allah. Tapi tidak cukup, dan kebenaran. Ini kata kebenaran dari kata aletheia atau kata truth. Dalam bahasa Inggris ada dua kata kebenaran, satu truth, satu righteousness. Ya, satu truth, satu right. Ya, kalau truth itu kebenaran yang utuh, kalau right itu ya itu seperti bahasa pengadilan. You are right or you are wrong. Itu bahasa pengadilan. Kalau di pengadilan dikatakan you are right, berarti engkau sesuai dengan aletheia, dengan hukum. Kalau you are wrong, berarti engkau tidak sesuai, engkau salah dan harus dihukum. Kalau kita keluar dari gereja, belok kanan, kita tidak bisa langsung belok kiri. Karena ada kebenaran lalu lintas. Ada truth lalu lintas di situ. Verboden, tidak bisa masuk. Ya, cuma seringkali ada yang nakal masuk ya. Tahu-tahu ada polisi yang sembunyi di pojok sana, langsung ditilang dia. Mestinya dia lihat ada kebenaran lalu lintas, kebenaran hukum lalu lintas, truth. Maka kalau dia belok kiri, itu berarti you are wrong, you are not right. Tetapi kalau dia lurus, berarti you are right. Jadi righteousness artinya hidup sesuai dengan truth. Hidup sesuai dengan aletheia. Jadi saudara, kalau kita hidup sesuai dengan firman, ya, maka kita berkenan kepada Allah. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan Allah berkenan dalam keutuhan, rohani, dan kebenaran. Penyembah yang benar akan menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Itu sebabnya dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi bukan saja berkenan penyembahan kita. Saudara bisa tutup mata, haleluya, terjatuh-jatuh, tapi rohaninya masih mati, tidak hidup dalam kebenaran. You are nothing. Nol besar. Tuhan tidak butuh itu. Yang Tuhan butuh, kalau engkau sudah dihidupkan rohanimu, dan engkau hidup dalam kebenaran, di mana saja, di kantor, di mana saja, di dapur, engkau sedang menyembah Allah. Amin saudara. Itulah penyembahan yang benar. Ya, dan Tuhan Yesus mengarahkan perempuan ini. Ingat, ya, bukan di sana, bukan di agama sini, agama situ. Ya, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Itulah penyembahan yang benar. Yang berikut, dikatakan pelayanan Yesus, pelayanan berpusat pada Yesus sebagai Mesias. Ya. Dikatakan di sana di dalam ayat 25 sampai ayat 26, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia, akulah Mesias itu, yang sedang berkata-kata dengan engkau.
Luar biasa. Langsung menunjuk kepada dirinya. Dia Mesias. Mesias artinya saudara, Kristus. Yesus Kristus itu artinya Yesus Mesias. Cuma kalau Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani, saudara. Ya. Jadi itu Kristus. Artinya apa? Yang diurapi. Ya, saya mengajar di kelas, saudara. Kita itu sudah mengalami pengurapan di dalam Yesus. Kita tidak perlu diurapi karena kita tidak menjadi Kristus. Yang diurapi itu cuma Dia, yang diurapi, Yesus. Kita sudah punya pengurapan di dalam Yesus. Buktinya apa? Roh Kudus tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk dipenuhi oleh Roh, dipimpin oleh Roh, bukan diurapi. Karena kita tidak pernah menjadi Kristus. Yang menjadi Kristus cuma Kristus. Yang diurapi untuk apa? Untuk jabatan imam, perantara antara manusia dengan Allah. Diurapi sebagai apa? Sebagai nabi yang memberitakan firman. Bahkan dia itu adalah firman yang menjadi manusia. Diurapi apa? Sebagai raja. Itu 3 pengurapan hanya untuk 3 jabatan ini. Sebagai raja. Karena dia satu-satunya yang mengalahkan penjajahan dosa. Upah dosa yang adalah maut, itu dikalahkan oleh Yesus. Sehingga dia bangkit. Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Maut sudah dikalahkan, ditelan. Iblis sudah keok. Sudah dikalahkan. Dia raja. Beda raja dulu dengan raja sekarang. Kalau raja dulu saudara berperang, saudara. Pergi berperang. Kalau raja sekarang di istana, saudara. Putin tidak ada di Ukraina, saudara. Putin di istana di Kremlin, saudara. Tapi kalau dulu itu berperang. Raja berperang. Kalahkan. Jadi Mesias berarti dia diurapi sebagai imam, raja, dan nabi. Untuk apa? Untuk menyelesaikan 2 permasalahan utama manusia. Permasalahan dosa dan permasalahan upah dosa yang adalah maut. Itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita baru selesai memperingati itu. Dan tanggal 21 nanti ya, dia naik kembali ke surga. Dia selesaikan sebagai Mesias. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir. Dikatakan di dalam ayat 39 sampai ayat 42. Ya, pelayanan Yesus berdampak multiplikatif. Ya. Dan banyak, jadi dia lari ke kampungnya. Dan dia sampaikan kepada orang-orang di sana. Dia bertemu dengan Mesias. Dan dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, punya 6 laki-laki. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ini tidak biasa, ini orang Yahudi tinggal di situ, saudara. Ya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Luar biasa. Dampak pelayanan Yesus terjadi multiplikasi. Ya, perempuan ini yang hina, ya, menjadi perempuan yang terhormat di mata Tuhan dan di mata masyarakat. Dia bersaksi, akhirnya orang-orang Samaria menjadi orang-orang percaya, dan mereka berkata dengan tegas, ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia.
mereka akhirnya bertemu dengan Yesus yang menyelamatkan. Hamba Tuhan perempuan hanya saksi, tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus yang disaksikan dan mereka bertemu Yesus. Inilah multiplikasi yang benar. Jangan saudara kultuskan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini hebat, ini tidak hebat. Hamba Tuhan itu hanya alat, hanya saksi. Ya, kalau itu terjadi, berarti pelayanan tidak benar. Karena pelayanan yang sejati membawa orang kepada Yesus. Dan akhirnya bertemu Yesus, memuliakan Yesus. Puji Tuhan kalau itu melalui kita. Ya, tetapi pusatnya tetap Yesus. Mari kita belajar dari kehidupan pelayanan Yesus dan hasil pelayanannya. Perempuan Samaria yang mengalami hidup diubahkan karena punya atau mengalami pelayanan yang benar dari Yesus. Paling tidak 5 bentuk model pola pelayanan yang Yesus sampaikan kepada perempuan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu sudah berapa lama saudara beribadah, tapi sudahkah saudara bertemu dengan Yesus, Mesias yang diurapi untuk menyelesaikan dosa dan upah dosa saudara? Kalau belum saudara, sia-sia ibadah saudara. Pada waktu Tuhan Yesus datang, dia akan berkata, "Enyalah kamu, aku tidak kenal kamu." Sudahkah saudara memiliki penyembahan yang benar? Penyembah dalam roh, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sudah mengalami dihidupkan rohani dan hidup dalam kekudusan firman. Sehingga saudara menjadi penyembah yang benar. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sudahkah? Kalau belum, mulai saat ini, bangun komitmen untuk menyembah secara benar. Di mana saja, kapan saja saudara berada. Sudahkah saudara menjadi saksinya? Seperti perempuan ini, yang akhirnya memultiplikasikan keselamatannya kepada orang-orang sekampungnya. Saya tidak tahu, saudara tiap minggu duduk manis di gereja, duduk manis di rumah, mengikuti ibadah online, tapi pertanyaan, sudahkah saudara bermultiplikasi? Dari saudara menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi seterusnya. Termultiplikasi dalam hidup saudara. Kalau belum, bangunkanlah hidup rohanimu. Minta Tuhan bakar hatimu untuk menjadi saksi-saksinya. Biarlah rohmu menyala-nyala untuk menjadi saksi. Bukan hanya di gereja, tetapi di luar gereja, di mana saja saudara berada. Bapa di sorga, hamba berhenti, tetapi biarlah rohmu yang memeteraikan firman-Mu dan melahirkan buah-buah kekekalan dalam kehidupan jemaat. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.